Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan hadirin sekalian. Saya Bilarski Amalia, moderator yang akan memandu debat hari ini. Topik yang diangkat adalah mendorong keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi. Di sisi kanan saya sudah berdiri tim pro dan sisi kiri saya sudah berdiri tim kontra. Baik, mari kita mulai. Masuk ke sesi pertama. Masing-masing tim memiliki waktu 5 menit untuk memaparkan argumen. Saya Fikri Syahri dari tim Pro. Saya Sefia Decaryanti. Saya Tarisa Putri Zarani. Generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang memiliki posisi penting dalam menentukan arah masa depan bangsa. Jumlah mereka yang besar, cara pandang yang lebih terbuka, serta kemampuan beradaptasi terhadap teknologi. Berdasarkan data BPS, lebih dari 55% pemilu pada tahun 2024 adalah pemuda. Keterlibatan mereka tidak hanya sebatas memberikan suara saat pemilu, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan publik, terlibat dalam organisasi sosial, dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memiliki energi idealisme serta pemikiran yang kritis, dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial dan politik. Melalui pemanfaatan teknologi seperti e-demokrasi dan kampanye digital, partisipasi aktif mereka tidak juga berperan dalam menjamin keberlanjutan sistem demokrasi agar politik tidak stagnan dan berkembang. Mereka harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, mengingat dampaknya secara berpengaruh terhadap masa depan mereka. Pemuda juga penting untuk mencegah stagnasi dalam dunia politik, karena tanpa kehadiran mereka, ide, metode kampanye cenderung monoton dan kurang inovatif. Energi baru, kreativitas, dan wawasan global yang dimiliki anak muda menjadikan demokrasi lebih dinamis. Mereka juga dikenal lebih progresif dan inklusif, cenderung mendukung keberagaman, anti korupsi, kesetaraan, dan transparansi nilai-nilai sejalan dengan prinsip demokrasi modern. Banyak gerakan sosial berdampak besar yang dipelopori oleh generasi muda, seperti kampanye lingkungan, gerakan transparansi, dan komunikasi digital literasi, yang membuktikan bahwa mereka mampu menggerakkan masyarakat secara luas. Akses informasi yang mudah juga menjadi keunggulan pemuda karena mereka paling menguasai media sosial dan internet sehingga mampu melakukan pemeriksaan fakta, mengawasi pejabat publik, dan menyampaikan pendapat secara cepat. Selain itu, tingkat pendidikan generasi muda yang semakin tinggi membuat mereka lebih mampu menganalisis kebijakan, berpartisipasi secara kritis, dan mengambil keputusan politik yang lebih matang dibandingkan generasi sebelumnya. Keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi merupakan fondasi penting untuk membangun masa depan bangsa yang inklusif, modern, dan berkelanjutan. Dengan melalui pendidikan politik, peran partisipasi, teknologi digital, serta kebijakan pro, pemuda akan lebih menentukan keberhasilan demokrasi masa depan. Partisipasi mereka bukan hanya menguntungkan bagi generasi sekarang, tetapi menjadi investasi penting untuk masa depan bangsa. Kami menegaskan bahwa keterlibatan pemuda harus difasilitasi, diperkuat, dan dalam seluruh proses politik melalui dari pendidikan politik hingga pengambilan keputusan publik. Tanpa pemuda, demokrasi akan kehilangan energi pembaruan. Tapi dengan pemuda, demokrasi akan hidup dan berkembang. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim kontra untuk memaparkan argumennya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Nazarul Galiata dari tim kontra. Saya Dinda Jenny Sabina. Saya Nurul Farida. Rendahnya literasi politik generasi muda. Pihak Afirmasi mengasumsikan bahwa generasi muda tiap siap terlibat aktif, namun pada kenyataannya literasi politik kalangan muda sangat masih rendah. Yaitu yang pertama, survei Komnas HAM dan LIPI pernah menunjukkan bahwa sebagai besar pelajar dan mahasiswa kesulitan membedakan informasi politik faktual dan hoax. Yang kedua, kajian UNESCO juga menunjukkan bahwa generasi muda paling rentan terhadap misi informasi digital karena integrasi penggunaan media sosial yang tinggi.
Artinya, jika keterlibatan dipaksa sebelum pemahaman mereka kuat, maka yang muncul bukan demokrasi yang sehat, melainkan demokrasi yang rawan manipulasi dan disinformasi. Partisipasi tanpa pengetahuan justru sangat menjadi ancaman. Argumen 2, partisipasi tidak selalu konstruktif. Pihak afirmasi menilai bahwa semakin banyak anak muda yang terlibat, semakin baik demokrasi. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Di era digital, banyak keterlibatan yang bersifat simpatisme saat misalnya ikut kampanye viral tanpa memahami isu yang diperjuangkan. Aksi simbiosis seperti ikut tagar trending tanpa kontribusi substansial. Mobilisasi emosional, bukan rasional. Fakta menunjukkan bahwa pada beberapa pemilu terakhir, data KPU memperlihatkan tingginya aktivitas publik politik di media sosial, tetapi kualitas diskusinya rendah dan sering diwarnai ujaran kebencian. Maka yang terjadi adalah keterlibatan ramai tapi tidak berkualitas, yang dapat memperkeruh ruang demokrasi. Ketimpangan akses antar kelompok muda. Dorongan keterlibatan generasi muda seringkali hanya efektif bagi mereka yang berada di perkotaan dan memiliki akses teknologi. Data BPJS menunjukkan bahwa akses internet masih tertimpang, seperti daerah perkotaan mencapai lebih dari 70%, sementara beberapa daerah terpencil masih jauh di bawah itu. Kedua, remaja dari keluarga berpendapatan rendah juga memiliki hambatan dalam mengakses pendidikan politik, organisasi, dan forum diskusi. Jika keterlibatan politik digencarkan tanpa memperhatikan ketimpangan ini, maka yang terlibat hanya sebagian kecil generasi muda. Sementara yang lain semakin tertinggal. Demokrasi akhirnya hanya mewakili kelompok muda tertentu, bukan keseluruhan. Kesiapan mental dan emosional yang sering diabaikan. Generasi sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Dorongan keterlibatan politik yang cepat menimbulkan, yaitu ada beberapa contoh. Yang pertama itu seperti stres sosial, polarisasi kelompok, tekanan per grup. Yang terakhir bahkan konflik identitas jika harus memiliki posisi politik tertentu. Fisiolog perkembangan Jan Piaget dan Erikson menjelaskan bahwa remaja masih dalam masa transisi emosional, sehingga keterlibatan politik sangat beresiko tinggi menimbulkan konflik batin dan sosial. Baik, terima kasih kepada tim Putra yang sudah memaparkan argumennya. Sekarang saatnya kita memasuki ke sesi tanya jawab. Masing-masing tim diberikan waktu 3 menit untuk bertanya sekaligus menanggapi jawaban lawan. Tim pro ajukan pertanyaan kepada tim kontra. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Tim kontra tadi menyebutkan politik sebagai bagian dari pencarian jati diri. Jika pemuda sedang dalam fase pencarian jati diri, bukankah keterlibatan dalam proses demokrasi justru merupakan wadah yang sehat bagi mereka untuk menemukan nilai-nilai prinsip dan identitas kewarganegaraan mereka secara nyata? Apakah tim kontra lebih memilih membiarkan mereka terjebak dalam pencarian jati diri yang semu daripada mematangkan mereka melalui tanggung jawab nyata dalam menentukan arah kebijakan negara ini? Kami tidak menolak bahwa pemuda berada dalam fase pencarian jati diri. Namun, justru karena berada pada fase tersebut, keterlibatan politik yang terlalu dini tanpa kesepian literasi, mental, dan emosional berpotensi menyesatkan proses pencarian jati diri itu sendiri. Oleh karena itu, posisi kami bukan membiarkan pemuda terjebak dalam pencarian jati diri yang semu dan konstruktif, melainkan menolak politisasi prematur terhadap pemuda yang belum siap. Menunda keterlibatan pemuda dalam demokrasi karena alasan finansial, justru beresiko membuat mereka tidak ada kesempatan membentuk nilai-nilai dan identitas kewarganegaraan. Demokrasi tidak bermutu secara sempurna, tapi proses pembelajaran terus-menerus. Keterlibatan dini dengan dukungan pendidikan politik yang tepat adalah cara terbaik untuk mempersiapkan mereka menjadi
Faktanya literasi politik pemuda masih rendah dan partisipasi yang terjadi serta simbolik. Closing statement lebih menjatuhkan. Penutup diperkuat menjadi mendorong keterlibatan generasi muda tanpa fondasi yang matang bukan memperkuat demokrasi, melainkan mempertaruhkan masa depannya. Baik, sudah cukup. Silakan tim kontra mengajukan pertanyaan untuk tim pro. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Afirmasi menekankan besarnya jumlah pemilih pemuda. Apakah banyaknya jumlah pemuda otomatis menjamin kualitas demokrasi? Jika tingkat literasi, politik, dan pemahaman kebijakan belum merata. Ya, banyaknya jumlah pemilih pemuda merupakan jaminan demokrasi yang berkualitas. Dengan pendidikan politik yang tepat, mereka bisa menjadi agen perubahan yang cerdas dan berintegritas. Demokrasi bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal bagaimana pemuda dididik untuk berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab. Pernyataan tim pro bersifat ideal, bukan faktual. Pendidikan politik yang tepat itu justru belum merata. Sementara literasi politik pemuda masih rendah dan rentan disinformasi. Tanpa kesiapan tersebut, jumlah besar pemuda bukan menjadi kekuatan, melainkan melemahkan kualitas demokrasi. Kenyataannya bahwa pendidikan politik belum merata adalah tantangan yang harus kita atasi, bukan alasan untuk menunda keterlibatan pemuda jika kita tunggu sempurna. Jika akan ada kemajuan, keterlibatan pemuda dalam demokrasi bisa menjadi katalis untuk mendorong perbaikan pendidikan politik dan sebaliknya. Baik, terima kasih pada tim pro dan juga tim kontra. Jadi kita telah menyimak dialektika yang sangat mendalam dari kedua belah pihak. Mengenai tim pro menekankan bahwa partisipasi pemuda adalah solusi atas stagnasi politik dan kunci inovasi kebijakan. Di sisi lain, tim kontra memberikan peringatan penting mengenai perlunya kematangan ideologi agar keterlibatan tersebut tidak sekadar menjadi alat bagi kepentingan elit semata. Kesimpulannya, keterlibatan generasi muda dalam demokrasi bukan hanya soal jumlah suara, melainkan soal kualitas kontribusi yang berbasis ilmu pengetahuan dan integritas. Demokrasi yang kuat membutuhkan semangat muda sekaligus kebijaksanaan dalam melangkah. Saya Bella Rizky Amalia, pamit undur diri. Terima kasih kepada kedua tim. Selamat siang.